Nucleus Pharma merupakan leading local biotech company yang merupakan produsen inovatif obat natural dan suplemen kesehatan dengan memanfaatkan herbal asli Indonesia untuk berkontribusi pada dunia kesehatan. Selain menjadi perusahaan herbal pertama yang mendapatkan sertifikat FDA, Food and Drug Administration, Nucleus Pharma pernah mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri dan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID karena produk-produk inovatif yang selama ini telah dikembangkannya. Pada tahun 2022 diselenggarakanlah kompetisi dan pameran Taiwan Innotech Expo atau TIE. Ialah pameran dan kompetisi penemuan terkemuka di Asia. TIE merupakan pameran penemuan, pertukaran teknologi, dan platform yang sangat baik untuk pertukaran internasional, kekayaan intelektual, dan transfer teknologi. Pada ajang itu, Nucleus Pharma meraih medali perak dengan tim yang diketuai oleh Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dan anggota tim yakni Sucipto Kadir, Edward Basilianus, dan Gresti F. Suwandini. Raihan itu untuk kategori Inventor Indonesian Invention and Innovation Promotion Association yang dibawakan berjudul Onodiab Capsules Innovation Product Indonesian Traditional Medicine as Anti-Diabetic. Riset ini dilakukan sejak 2019 sampai 2021 atas pendanaan riset dari Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional atau INSINAS yang mengangkat obat anti-diabetes dari ekstrak poliherbal terdiri dari ekstrak daun yakon, ekstrak daun salam, ekstrak daun stevia, dan ekstrak daun teh. Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed lahir di Jakarta pada 22 Februari 1968. Gelar kesarjanaannya diraih di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta pada tahun 1994. Kemudian menyelesaikan pendidikan apoteker di institusi yang sama tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada 2022. Sejak tahun 2000, beliau mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Jakarta sampai sekarang. Pada tahun 2005, beliau melanjutkan pendidikan S3 di Program Studi Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2010. Saat ini, beliau banyak melakukan penelitian di bidang bahan alam dan hasil penelitiannya telah banyak dipublikasikan pada tingkat nasional dan internasional. Salah satu metode terapi yang dikembangkan beliau adalah terapi epigenetik. Genetik dan epigenetik adalah dua jenis studi gen. Perbedaan utama antara genetik dan epigenetik adalah bahwa genetik merupakan studi tentang gen yang mengontrol fungsi tubuh, sedangkan epigenetik adalah studi tentang perubahan bawaan organisme yang disebabkan oleh modifikasi ekspresi gen. Epigenetik adalah ilmu yang mempelajari perubahan karakter individu karena adanya modifikasi-modifikasi dari molekul asam nukleat, protein histon yang mengemas DNA, yang semua itu dapat mempengaruhi jumlah protein yang dihasilkan. Hingga sampai saat ini, pengaplikasian epigenetik kerap dilakukan pada berbagai sektor. Di antaranya, 1. Epigenetik digunakan untuk membantu menentukan jenis kanker yang diderita seseorang. Dengan kata lain, hadirnya epigenetik dapat membantu menemukan kesulitan untuk mendeteksi kanker lebih awal, meskipun hal tersebut diperlukan tes screening lebih lanjut. 2. Epigenetik
dapat pula digunakan untuk mengkonfirmasi identitas individu dalam bidang forensik saat bukti pada KTP masih dalam tahapan analisis. 3. Mekanisme epigenetik melalui transposon yang berperan mendorong ekspresi gen-gen terkait pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti asam giberellin serta sitokinin sehingga menghasilkan tanaman dengan produksi tinggi. 4. Peran perubahan epigenetika pada kehidupan manusia adalah perbedaan yang terlihat pada dua orang kembar identik. Akibat berasal dari satu sel telur, kedua janin tersebut akan memiliki gen atau DNA yang identik. Akan tetapi, kedua orang tersebut akan tetap memiliki perbedaan pada karakter dan kerentanan terhadap suatu penyakit. Paparan lingkungan yang didapatkan kedua orang kembar tersebut berpotensi menghasilkan status epigenetika yang berbeda. 5. Penerapan epigenetika atau dengan mematikan gen MSH1 pada tanaman kedelai dan sorghum mampu mensimulasikan paparan stres yang tinggi. Setelah mengaktifkan kembali gen dan kawin silang dengan tanaman tidak berubah, tanaman hibridisasi telah meningkatkan pertumbuhan, biomasa, dan hasil. 6. Analisis dan terapi genetik saat ini sedang dikembangkan untuk meningkatkan proses transplantasi ginjal. 7. Modifikasi epigenetik berperan dalam patogenesis kanker kolorektal, yaitu pemodifikasian pada post-translasi histon, asetilasi histon primer, dan metilasi yang mengatur ekspresi dari onkogen dan tumor supresor genes.